Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ini podcast. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri ya. Tentunya saya telah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa sekali di sini. Tentunya pada video kali ini para viewers nih meminta requestan kepada narasumber untuk membedah ataupun membahas tentang prinsip-prinsip cara pengambilan ataupun pemotretan sebuah gambar. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Heri Effendi. Kemudian di sini ada narasumber yang sangat luar biasa. Silakan perkenalkan diri Anda. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Riyadi. Kalau nama panjangnya Muhammad Diana Riyadi. Di sini saya sebagai mahasiswa STAI Siliwangi Garut yang menempati semester 5B itu ya. Nah, itu. Terima kasih. Ya. Jadi di sini narasumber pada kesempatan kali ini adalah seorang mahasiswa ya dengan tingkat 5 ya. 5. Berarti sebentar lagi juga udah mau lulus ya. Masih lama. Ya, semoga segala prosesnya dilancarkan ya Kang Riyadi. Amin. Ya. Tentunya tidak lama lagi ya. Langsung saja kepada pembahasan yang akan dibahas oleh Kang Riyadi tentang prinsip-prinsip mengenai pemotretan gambar. Nah, sebelum itu apa saja sih prinsip-prinsip dalam proses pemotretan gambar yang harus diperhatikan gitu? Ya, oke. Di sini ada beberapa prinsip gitu yang dapat saya ketahui gitu ya atau saya pahami. Kalau menurut saya pribadi gitu ya, prinsip-prinsip pemotretan gambar itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada orientasi gambar Kang Heri. Orientasi gambar. Yang kedua itu ada komposisi foto. Komposisi fotonya. Terus yang ketiga itu ada pencahayaan, yang keempat ada fokus gitu ya atau ketajaman foto. Terus yang kelima juga ada sudut pengambilan sebuah gambar itu Kang Heri. Oh, jadi nah seperti itu ya guys untuk prinsip ataupun dasar-dasar dalam teknik pemotretan gambar. Barusan sudah disebutkan ada 5 teknik ya tadi barusan. Kang Riyadi menyebutkan ada 5 teknik pengambilan gambar. Nah, kemudian tadi yang pertama ada orientasi gambar ya. Nah, orientasi seperti apa sih yang tepat gitu dipilih dan juga digunakan supaya hasil gambar itu tidak asal-asalan? Nah, oke. Jadi sebelumnya Kang Heri yang dimaksud orientasi gambar itu dapat dilakukan dengan 2 orientasi gitu ya. Yang pertama itu ada landscape atau horizontal. Terus yang kedua itu ada portrait ataupun vertikal. Nah, jadi ketika pengambilan sebuah gambar itu yang pada intinya juga sesuai kebutuhan kita, sesuai kebutuhan objek gitu ya. Nah, yang saya rekomendasikan gitu ya dalam orientasi gambar ini, kalau dalam segi landscape itu dikhususkan untuk pengambilan sebuah gambar seperti pemandangan gitu ya ataupun semacamnya. Alam-alam gitu. Terus yang kedua itu ada dalam segi potret. Kalau dalam segi potret itu bisa kita tujukan sebuah objek ke manusia itu Kang Heri. Tapi kedua itu juga bisa sih. Misal potret pada pemandangan, terus landscape merujuk pada manusia. Jadi tergantung kebutuhan, kesesuaian. Jadi kalau misal untuk manusia kan kalau banyak orang itu kalau segi potret kan nggak muat gitu kan. Bisa jadi gitu. Jadi sesuai kebutuhan lah untuk keestetikan sebuah gambar itu. Ya seperti itu. Tapi untuk idealnya gitu ya, orientasi landscape untuk alam, pemandangan, sedangkan potret untuk objek, lebih ke manusia ataupun objek lainnya gitu ya. Nah, seperti itu guys untuk penjelasan mengenai orientasi gambar. Kemudian barusan ada komposisi foto. Nah, maksud dari komposisi foto ini apa sih? Nah, yang dimaksud komposisi foto itu Kang Heri penataan objek gitu ya. Seperti bingkai gitu ya. Jadi mengatur keestetikan atau ke simetrisan sebuah foto gitu. Jadi fokus perhatiannya itu ke sebuah di belakangnya itu biar tidak kelihatan berantakan, jadi kosong lah gitu. Jadi fokus kepada biar objek seimbang gitulah ya. Gitu. Antara objek utama dengan bingkai yang ada di visual tersebut gitu. Gitu Kang Heri. Nah, seperti itu ya yang dimaksud dengan komposisi foto, yang dimana objek
di sana itu terlihat simetris, jadi nggak miring ke kiri atau miring ke kanan, jadi disesuaikan dengan bingkai yang tersedia gitu misalnya. Nah, kemudian yang ketiga ada pencahayaan. Sebetulnya saya juga sih enggak aneh ya kalau soal pencahayaan, tapi pencahayaan yang lebih ideal gitu dalam pembuatan foto ini seperti apa sih? Nah, dalam pengambilan gambar gitu ya, sebelumnya Kang Heri, pencahayaan itu sangat penting gitu ya. Jadi tergantung situasinya. Jadi ketika kita dalam ruang gelap, idealnya gitu kalau dalam pencahayaan bisa kita naikkan dalam sebuah kameranya, jadi bisa kita atur. Misal gitu kalau dalam kamera, bentuk kamera bukan HP ya, kamera itu bisa dinamakan ada yang namanya ISO. Jadi ISO-nya bisa ditaikan. Kalau ruangannya gelap, ISO-nya bisa ditaikan. Nah, kalau ruangannya terang ataupun outdoor gitu kan, ISO-nya bisa dikurangi. Itu Kang Heri. Jadi sangat penting pencahayaan ini. Ya. Tergantung juga gitu ya, bisa juga cahaya itu dari cahaya alami seperti pencahayaan matahari gitu ya. Tapi terkadang pencahayaan matahari itu tidak memungkinkan gitulah, itu Kang Heri. Jadi di poin pencahayaan ini bisa dikatakan menyesuaikan juga ya, tergantung tempat yang kita ambil gitu. Kemudian bisa disetting juga melalui device yang kita gunakan ya, seperti barusan juga ada penggunaan di kamera ataupun di HP dengan cara mengatur ISO ataupun aperture, si tingkat kecerahan dan kegelapan di sebuah gambar seperti itu mungkin ya. Iya benar. Nah, kemudian untuk step selanjutnya nih, setelah barusan ada orientasi gambar, kemudian koleksi foto, ada pencahayaan, barusan itu ada apa sih? Fokus dan ketajaman. Iya, fokus dan ketajaman. Nah, maksudnya apa itu fokus dan ketajaman? Nah, kalau yang dimaksud dengan fokus ketajaman pengambilan sebuah foto itu jadi pemotretannya itu fokus pada satu objek. Jadi Kang Heri, misal gitu ya, kalau kita mengambil gambar orang gitu ya, bahwa dalam acara wedding ataupun acara-acara formal, jadi kita fokuskan ke si orang itu, si fokusnya. Jadi kita tajamkan ke sebuah orang, objek orang itu, lalu yang lainnya itu nggak usah diatur-atur. Jadi yang pada intinya fokus ke satu objek itu. Jadi fokuskan ketajaman. Iya. Foto itu biar kelihatan jernih gitu. Jadi objeknya itu. Ya betul. Berarti di dalam kondisi lain mungkin ya, untuk mempermudah menerapkan yang namanya fokus dan ketajaman ini, kalau misalnya kita menggunakan device seperti kamera, berarti menggunakan lensa khusus ya, yang misalnya kita bisa memotret hanya ke objek tertentu, sedangkan objek yang lainnya bisa kelihatan blur begitu kan? Itu benar. Oh iya. Jadi tidak blur ke orangnya, ke objeknya gitu kan. Jadi itu Kang Heri yang dimaksud dengan fokus dan ketajaman. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk penjelasan terakhir ya. Kemudian barusan kan Kang Riyadi sudah menjelaskan mengenai 4, sedangkan tadi di dalam prolog Kang Riyadi menyebutkan ada 5 proses untuk pemotretan pengambilan sebuah gambar ini. Yang kelima ada barusan tuh sudut pandang pengambilan gambar. Nah, seperti apa sih sudut pengambilan gambar itu? Kalau sudut pengambilan gambar itu tidak jauh seperti tadi yang pertama dalam komposisi gambar gitu ya. Jadi sudut gambar itu untuk merapihkan atau mengatur sebuah frame gitu. Jadi tidak miring atau tidak. Iya. Tidak miring lah intinya gitu kan. Jadi bisa dikatakan untuk mempermudah lah gitu. Jadi ada fitur-fiturnya menyesuaikan gitu untuk mempermudah, apalagi seorang fotografer pemula gitu ya. Betul. Itu bisa memudahkan. Betul sekali. Oh, berarti kalau tidak salah kalau misalnya di HP itu kayak ada garis-garis gitu bukan? Grid, seperti itu. Iya betul. Berarti kita kalau misalnya ingin memotret si objek itu POV gitu di sudut sebelah kanan, berarti kita tinggal memposisikan si gridnya itu di sebelah kanan gitu. Betul. Gitu. Nah, seperti itu ya. Sangat luar biasa sekali ini materi yang kali ini dibawakan oleh narasumber kita, oleh Kang Riyadi. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa di dalam prinsip-prinsip pemotretan ataupun pengambilan sebuah gambar itu tidak asal jepret, tapi untuk menghasilkan sebuah foto yang berkualitas, yang memiliki nilai, yang mempunyai nilai estetik tinggi, ya harus mencakup kelima prinsip tersebut ya. Betul, Kang Heri.
Nah, seperti itulah kesimpulan yang bisa kita ambil ataupun yang bisa saya ambil dari pembahasan kali ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pesan-pesan ataupun sesuatu yang Kang Gradi ingin sampaikan kepada penonton saya hari ini. Oh, mungkin sedikit yang bisa dapat saya sampaikan untuk kalian semua gitu ya. Yang pada intinya kalau Anda ingin belajar pemotretan gambar, pengambilan gambar ataupun video, jangan asal-asalan cekrek gitu. Jadi harus ada prinsip-prinsipnya dan terstruktur gitu ya, biar rapih, biar estetik gitu. Makanya itu. Nah, siap, terima kasih, sangat bagus sekali ya. Berarti untuk tagline-nya pada episode kali ini, jangan asal Jepret. ya, jangan asal jepret guys. Gitu. Nah, mungkin sekiannya untuk ini podcast episode kali ini. Selamat jumpa lagi di ini podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Anjing. Udah 12 menit.